Teman-teman, ketemu lagi di materi tentang kelanjutan dari Creative Brief ya, portofolio Creative Brief. Nah, kalau yang sebelumnya kita sudah mengisi tentang bagaimana visualisasi sebuah konsep ya, yang dari kriteria. Nah, sekarang kita akan membuat simulasi skornya ya. Simulasi skor ini adalah self assessment ya, atau kita mengukur diri kita sendiri atau kalian mengukur diri kalian sendiri sebelum dikumpulkan ya. Ini bisa dibuat berkali-kali ya. Saya biasanya pertama kali menganjurkan mahasiswa atau siswa itu untuk dia mengukur diri dulu ya. Kalau misalnya skornya ini 5, kira-kira dia misalnya 1 sampai 5, kira-kira berapa skor yang dia dapatkan gitu. Setelah itu yang kedua, dia membuat gambarnya, lalu minta orang lain untuk menilai apakah sama skor yang dia target dengan yang sudah yang dinilai oleh orang lain ya. Orang lain tidak harus yang ahli ya, siapa aja, justru itulah yang paling nanti objektif ya. Nah, untuk simulasi ini saya menggunakan gambar yang ada di internet ya. Jadi sengaja saya membuat gambar ini yang mungkin agak beda biar nanti kita bisa menganalisa bersama ya, apakah ini sudah sesuai belum dengan soal yang diujikan ya. Nah, di sini misalnya pertama adalah cerita Timun Mas. Oke, sebelum situ ya. Jadi skor ini totalnya 100 ya. Ini saya simulasikan ya. Simulasi itu artinya apa? Mendekati seperti penilaian sebenarnya ya. Tapi di sini saya buat hitungan sendiri biar totalnya 100 ya. Nah, tugas kita adalah kita mengukur ya, kira-kira dengan visualisasi konsep kita seperti ini, dengan hasil yang seperti ini, kira-kira dia berapa persen, atau dari angka 1 sampai 5 dia itu di skala berapa ya. Nah, sekarang contoh kasusnya adalah gambar ini, soalnya tentang Timun Mas, lalu ada orang yang mengumpulkan dalam bentuk gambar seperti ini ya. Saya nggak menggunakan gambar Timun Mas asli ya, takutnya nanti ketika saya ngasih nilai yang maksimal nanti dijadikan acuan lalu dikumpulkan. Nah, saya bukan itu. Saya tujuannya adalah mendidik ya, mengedukasi agar nanti kalian juga sambil berpikir ya. Cuman ini adalah metode gimana caranya mensimulasikan ya. Nah, kalau kita lihat detail dari sini, di sini kelihatan ada orang ya, lalu dia di hutan, di sini ada mobil, lalu di sini ada dinosaurus. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat apakah dia menjawab soal ya. Misalnya soalnya adalah cerita rakyat Timun Mas. Kalau dari 1 sampai 5 kira-kira nilainya berapa? 1 ya. Nah, karena apa? Dia nggak menjawab soal ya. Kemudian apa? Apakah dia di sini ada rumahnya misalnya? Ada hutannya? Kayaknya nggak ada. Kemudian ada Timun Masnya? Nggak ada. Apakah dia di hutan? Iya, ada hutannya deh, ada hutannya ya, tapi rumahnya nggak ada. Kapan? Apakah dia malam? Oh iya, ini bener malam ya. Terus kemudian apakah dia ada pengejaran? Iya. Terus apakah ada pengerusakan? Iya, karena ini mobilnya hampir rusak ya. Berarti kira-kira nilainya berapa nih skornya? Kita anggap aja kalau 3, kalau 5 kayaknya nggak mungkin ya. Tapi kayaknya kalau dari sisi cerita 5W1H 2 lah ya. Kalau 1 karena enggak, karena apa? Di sini dia sudah menyebutkan beberapa. Ya. Lalu jumlah objek. Ya, jumlah objeknya sudah kita sebutkan 5 tadi ya. Apakah di sini ada 5 objeknya? Ini ada orang, ada mobil, ada dinosaurus. Berarti berapa? 3 kan ya. Berarti kalau targetnya 5 cuma ngisi 3 ya, berarti skornya 3. Ya. Lalu menegangkan. Ya, ini suasananya apakah menegangkan dan mencekam gitu. Iya kan? Ya, berarti ini mencekamnya sudah benar nih, berarti 5. Lalu interaksinya, apakah ada kejar-kejaran ya? Misalnya, iya, ada kejar-kejaran 5. Lalu ragam objeknya. Oke, apakah ada manusia, ada pohon, ada rumah, ada raksasa, ada cewek cowok,
ada yang kurus, ada yang gemuk gitu. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Tapi adalah manusia ada, pohon ada gitu, rumah ada, berarti ya kira-kira 3 ya. Atau oke 3 aja ya, kalau 4 kayaknya kebanyakan. Ya. Lalu apa? Ragam pelengkapnya, apakah ada pohon besar dan pohon kecil ya. Di sini ada pohon yang besar, ada yang pohon yang kecil ya. Kemudian ada mobil, ada rumput, ada perdu ya, ada tiang listrik gitu ya. Misalnya di sini ada semak-semak, ada ular, ada monyet, itu nggak ada ternyata. Binatang-binatang lain nggak ada ya. Tapi sudah lumayan lah, di sini ada rumput dan sebagainya. Saya kasih nilai 4. Nah, gitu ya. Lalu viewpoint-nya, dia viewpoint-nya dari mana ini? Apakah ini menarik ya? Apakah dia dilihat misalnya ada semak-semak yang disibak apa namanya? Disibakkan, kemudian dia semacam tirai seperti itu yang kita bisa melihatnya dari frame sebuah semak-semak gitu. Kan enggak kan ya? Jadi kayaknya enggak sesuai dengan desain yang kita rencanakan ya. Enggak ada viewpoint yang bagus ya. Tapi ya cukup bagus sih, maksudnya enggak jelek-jelek banget gitu ya, maksudnya enggak viewpointnya enggak biasa. Kalau biasa kan mungkin sudut pandangnya dari orangnya ya gitu ya, karena 50-50 viewpoint ini saya kasih nilai 3 ya. Lalu focal point ini kemana? Ke robot dan timun mas, bener nggak? Bener ini, berarti ini 5. Focal point, lalu visual effect ya. Di sini ada efek apa nih? Misalnya di sini efek hujan. Nah, ini kan hujan ya. Nah, ini kalau kita lihat detailnya di sini ada hujan ya. Kemudian ini kayaknya petir ya. Nah, hujan dan petir kena ini ya. Efeknya kena 5 ya. Lalu garis. Nah, kita lihat garisnya ini perfect ya, bagus ya. Ya walaupun dia secara tema, secara ini nggak bagus, tapi dia cara menggambarnya bagus ya. Skillnya apa namanya? Kemampuan menggambarnya bagus ya. Maka dan nggak berbulu, garisnya tegas dan bersih, kasih 5. Terus kalau kita lihat dari bidangnya ya, misalnya bagaimana dia membuat tiang, dia membuat mobil ya, membuat daun-daunnya kan persis kan ya, kasih 5 juga, bagus kan ya. Lalu proporsi ya, kalau kita lihat proporsinya, perbandingan manusia dibandingkan dinosaurusnya kayaknya sebanding. Mobilnya juga ya, mobilnya walaupun kelihatan kecil tapi dia sebenarnya jauh ya di belakangnya si cowok ini, orang ini gitu ya. Berarti secara proporsi dia sudah benar nih. Ya, kita kasih 5. Simetris dan asimetris sudah enak dilihat ya. Sini nggak kosong juga. Kemudian maksudnya asimetris itu jadi keseimbangannya atas bawahnya juga, dia di sini ada massa di sini juga ada massa di sini ada kekosongan tapi warna hitam, di sini juga ada. Jadi dia sebenarnya secara keseimbangan ya atau komposisi dia sudah enak. Kasih 5. Lalu rana itu apa? Tidak ada ruangan kosong, semua ruangan terisi. Nah, di sini juga bisa kita lihat semua ruangannya terisi, mulai dari ujung sampai ujung ya. Ini pun misalnya dia terpotong juga nggak masalah ya, yang penting dia gunanya untuk memenuhi ya. Secara ini benar, rananya benar. Media ya, medianya dia menggunakan ink ya, atau tinta ya, dia menggunakan drawing pen ya, dan dia dengan teknik yang benar ya, nggak digosok-gosok dan sebagainya, maka nilainya juga 5. Lalu karakter objek ya, di sini kita bisa lihat karakternya, misalnya mobil sudah benar karakternya, daun-daun hutan ini sudah mirip seperti karakter daun ya, maka bisa kita kasih nilai 5 juga ya. Termasuk misalnya kulit manusianya, kainnya ya, lalu rumput-rumputnya, lalu kulitnya dinosaurus. Nah, ini sudah sesuai dengan karakter objeknya ya. Lalu efek 3 dimensi, apakah ada bayangannya? Iya. Nah, di sini misalnya ada gelapnya, di sini ada gelapnya, di sini juga ada gelap ya, di sini ada gelap. Lalu di orangnya ini juga dia diarsir ya. Nah, ini menunjukkan
efek 3 dimensi ya. Maka 3 dimensinya juga sudah benar. Perspektifnya benar atau enggak ya. Ini enggak terlalu kelihatan ya. Maksudnya di mana titik hilangnya gitu ya. Tapi misalnya kita lihat mobilnya miring seperti ini sebenarnya dia satu titik hilang ke arah sana ya. Atau bisa juga 2 titik hilang karena dia ada objek di tengah. Kalau yang 1 titik hilang biasanya dia berupa lorong yang masuk ke dalam gitu ya. Dan ini adalah 2 titik hilang. Titik hilangnya satu ke sini, satu lagi ke sana ya. Berarti 2 titik hilangnya sudah benar. Terus sudut pandang. Nah, ini sudut pandangnya apa? Mata katak kan ya. Nah, sudah ada mata katak, sudah ada sudut pandang yang benar. Nah, seperti ini kira-kira. Oke, sekarang kita total ya. Kalau ini kita manual, maka kita totalnya nanti juga manual. 2, 3, 5, 5, 3, 4, 3, 5 semua ya. Oke, sekarang kita total. Oke, setelah di total ya, 5 kali 7 ya, tambah 1, 2, 3, 4 sama 3 ya, totalnya nilai karya seperti tadi itu nilainya 86. Nah, itu ya. Nah, ini adalah simulasi kita ya. Jadi dari sini apa kesimpulannya ya? Oh ya, di sini juga bisa dihubungkan ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, dari sini ini sebenarnya apa yang kita pelajari dari sini? Ya, artinya dia secara estetika sudah bagus, secara teknik sudah bagus, secara kreativitas agak berkurang ya, secara intelektual sangat kurang. Karena apa? Ada soalnya sudah jelas, timun mas dan sebagainya ya, tapi dia malah menggambar dinosaurus ya. Nah, dari sini ketahuan nanti kira-kira apa yang perlu diimprove ya. Nah, ini perlu disimulasikan sebenarnya, bukan pas langsung mau mengumpulkan, tapi sebelum mengumpulkan sudah disimulasikan. Jadi bagaimana caranya agar semuanya nanti dapat nilai semuanya, dapat nilai 5 semuanya gitu ya. Nah, ini dalam bentuk printout ya. Kalau di Excel nanti teman-teman bisa langsung menjumlah langsung di sini ya. Dan ini materi ini bisa di-download secara gratis ya di materi pelajaran ya. Ada yang versi PDF dan versi Excel. Nanti tinggal dipilih aja mana yang sesuai ya. Oke, itu aja untuk materi kali ini ya. Nanti kita selanjutnya akan membahas tentang apa aja yang perlu disiapkan dalam gambar suasana. Ini masih simulasi ya, kita belum ke gambar suasana. Nanti kita akan melanjutkan ke apa aja yang perlu kita siapkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.